Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini Jumat pertama di bulan Zulhijjah, kurang lebih tanggal 4. Maka dari mimbar yang mulia ini bersama-sama tentunya kita mengucapkan dan mendoakan selamat bagi saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah tahun ini dengan menunaikan rukun Islam, yaitu ibadah haji. Semoga mereka semua pergi dan pulangnya dalam keadaan selamat. Dan yang paling utama, setelah nantinya pulang, mereka membawa hadiah yang besar dari Allah, yaitu haji yang mabrur dan makbul. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita niat pertama menunaikan ibadah haji dengan ihram, sekaligus kita mengganti pakaian dengan pakaian ihram, disitulah pertama kali jemaah haji berniat untuk menunaikan ibadah haji. Demikian juga saudara kita yang menunaikan umrah, dengan ihram ini bermaksud mengikhlaskan niat kita untuk semata-mata melaksanakan ibadah ini karena ketaatan, karena kepatuhan, karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Sekaligus memberi pelajaran bagi kita bahwa kain ihram yang putih itu adalah satu-satunya harta kita yang akan kita bawa nanti di dalam kubur. Itulah pakaian putih yang akan kita pakai menemani kita di alam barzakh. Ternyata semuanya tidak ada apa-apanya, tidak akan mampu membawa kita kepada Allah. Harta, pangkat, tahta, kedudukan, bahkan nasab yang tinggi sekalipun. Demikian juga ketika jemaah haji masuk wukuf di Arafah sebagai rukun haji, yang Rasulullah katakan al-hajju Arafah, yang disebut sahnya itu haji adalah Arafah. Siapa yang tidak dapat Arafah berarti hajinya tidak ada. Dan ini yang membedakan antara haji dan umrah adalah Arafahnya. Rukun haji selain ikhram, sa'i, tawaf, tahallul, Arafah. Umrah, Arafahnya yang tidak ada. Ketika kita masuk di padang Arafah, menggambarkan suasana yang luar biasa. Manusia berjuta-juta jumlahnya, dengan pakaian seragam yang sama. Ini penanda sebagai apa? Ini adalah miniatur kecil kehidupan nanti di padang mahsyar di akhirat, ketika dibangkitkan semua manusia dari kiamat yang besar. Manusia akan berkumpul di hadapan Allah, satu persatu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di padang mahsyar. Bagaimana panasnya Arafah hari ini kurang lebih 50 derajat, tetapi nanti di padang mahsyar matahari seolah-olah satu jengkal panasnya. Bagaimana panasnya di Arafah, tidak ada apa-apanya. Dengan fasilitas AC, masih ada pelindung. Bagaimana nanti pada mahsyar tanpa
tanpa pelindung. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadis-hadis sahihnya, manusia dalam bentuk 3 golongan. Ada yang berjalan didampingi malaikat. Inilah orang-orang beriman, bertakwa. Ada yang berjalan diseret. Inilah orang-orang Islam yang tidak taat kepada Allah. Ada yang berjalan kakinya di kepalanya di bawah, kakinya di atas. Inilah orang-orang kafir yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk di padang mahsyar, luar biasa. Maka diharapkan di padang Arafah kita berpikir dan merenung. Inilah miniatur padang mahsyar nanti di hari kemudian. Demikian juga ketika kita bertawaf kembali ke Makkah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Maka sebagai pelajaran yang besar bahwa hidup di dunia ini kita mesti senantiasa menghadap Allah, harus taat kepada Allah dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Kita tetap harus taat kepada Allah. Gambaran Ka'bah kita berputar di mana saja, di situ Ka'bah, di situ kiblat, di situ wajah Allah, menandakan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah. Kita tidak bisa jauh dari Allah, karena Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita meminta pertolongan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kalian, tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah, sirra wa alaniyah, dalam keadaan sendiri, sembunyi, dalam keadaan rame, dalam keadaan senyap, dalam keadaan sakit, sehat, dalam keadaan miskin dan kaya. Tetap kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita bersa'i antara Bukit Syafa dan Marwah. 7 kali menggambarkan bagaimana susahnya Siti Hajar bersama Ismail untuk mencari air. Beginilah kehidupan di dunia. Yang namanya dunia adalah darul salam. Dunia ini adalah tempatnya musibah. Dunia ini adalah tempatnya cobaan. Maka tentu kita hidup di dunia tidak lari dari cobaan dan musibah. Pasti ada saja masalah. Karena dunia adalah tempatnya masalah. Di mana tidak ada masalah, insya Allah nanti di surga itu tempat tidak ada masalah. Di dunia ini lapar kita bermasalah, kenyang juga bermasalah. Di dunia ini orang kurang gula sakit, orang kelebihan gula juga sakit. Kenapa? Tidak ada tempat yang sempurna di dunia ini. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, untuk mencoba. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesusahan, pasti Allah balas dengan kemudahan. Setiap ada cobaan, Allah balas dengan ganjaran yang luar biasa. Setiap ada berita yang sedih, akan Allah balas dengan berita gembira. Inilah dunia tempatnya, saudaraku yang berbahagia. Maka mudah-mudahan saya mengajak diri saya dan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan rukun Islam kita dengan baik, sehingga kita menghadap Allah membawa rapor yang sempurna nilainya. Ibadah haji sama dengan syahadat. Ibadah haji sama dengan salat. Ibadah haji sama dengan puasa Ramadan.
Ibadah haji sama dengan mengeluarkan zakat. Ibadah haji adalah penyempurna dari rukun Islam. Maka orang yang sebaiknya pergi ke Baitullah adalah orang yang syahadatnya sudah bagus, sudah kuat, sudah terhindar dari kekufuran dan kesyirikan. Akidahnya sudah bagus, keimanannya sudah kuat. Kemudian orang yang berhaji adalah orang yang salat 5 waktunya sudah sempurna. Salatnya sudah menjadi kebutuhan dalam dirinya. Apabila dia tidak salat, dia lapar. Inilah orang yang berhaji. Orang yang berhaji puasa Ramadannya itu luar biasa sempurnanya. Orang yang sudah berhaji, zakatnya, hartanya luar biasa bersihnya dan berkahnya. Itulah gambaran haji. Semua rukun Islam telah sempurna. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Diperintahkan ibadah haji sebagai ibadah yang menyempurnakan rukun Islam bagi yang sudah mampu. Artinya mampu apa? Mampu dari sisi finansial, hartanya halal, oke. Mampu dari sisi kesehatan, oke, jasmaninya sehat. Mampu dari sisi ibadah, dari sisi keimanan, sebelum berangkat ibadahnya sudah sempurna. Karena jangan sampai nanti di tanah haram dia sembahyang, di tanah haram dia taat, karena belum sempurna dia berangkat, sehingga pulang. Ketika sudah pulang, sudah tinggalkan salat. Ketika sudah pulang, sudah tidak baca Quran. Ketika sudah pulang, kembali mencari rezeki yang haram. Kembali kelakuan-kelakuan jahatnya berlaku. Inilah tanda-tanda Nabi bilang hajinya tidak mabrur. Ketika sahabat bertanya, apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Salah satunya ini adalah ibadahnya istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu